Oke, uh, kita mulai dulu. Oke, halo semuanya. Jumpa lagi bersama saya Yusuf Sugiarto dan kali ini saya akan menjalankan live chat bersama-sama dengan seorang produser dari salah satu stasiun televisi di kota Semarang. Nah, produser tersebut adalah yaitu Mbak Septi Wulandari. Nah, untuk saat ini beliau belum bisa join dulu. Nanti kita akan tunggu joinnya. Mari. Selagi belum join, saya akan men-sharingkan sedikit apa aja yang bakal kita sharekan di episode kali ini. Saya akan memberikan clue-nya untuk teman-teman dan siapa tahu teman-teman akan tertarik untuk menanyakan sesuatu hal yang mungkin janggal untuk teman-teman gitu ya, khususnya nanti di bidang pertelevisian atau di bidang yang mana teman-teman akan banyak mengeksplor lebih dalam perihal masalah yang ada atau isu-isu yang berkembang di masyarakat mengenai pertelevisian. Nah, nanti kita akan tunggu sebentar. Sebelumnya saya akan saya banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang dari teman-teman yang masuk. Salah satunya kemarin menanyakan perihal isu tentang TV yang tayangannya selalu diulang-ulang ya teman-teman ya. Karena tayangan yang saat ini mereka rata-rata tidak bisa banyak produksi karena ya sesuatu hal mungkin. Oke, halo teman-teman yang sudah join dan ini ada Kak Mahendra dan Lemen. Halo. Kali ini kita akan ngobrol bareng sama jangan gitu Kak. Ya, oke. Sedang saya tunggu untuk Mbak Septinya. Mbak Septinya juga. Bentar, ya. Oke, ada juga Kosem. Iya, Kosem. Halo Kosem. Dan juga ada Gideon ya, teman-teman ya. Tadi banyak banget yang masuk. Ada sekitar 7 orang udah masuk ke live chat ini dan thank you banyak. Nah, ini dia. Oke, narasumber kita udah masuk nih teman-teman. Jadi teman-teman akan kita langsung ini ya, langsung kita live bareng ya. Oke, kita tunggu teman-teman. Oke, halo mukanya. Septi. Wah, lama tak jumpa Mbak. Gimana kabar Tambah bulat hari ya? ini? Tambah bulat ya? Ih, langsung fisik Sama loh. sih juga Langsung sama bulat. fisik loh. Waduh, ini dia. Gimana so? Baik, Mbak, baik. Oke, baik teman-teman. Nah, ini dia narasumber kita yang kece badai, yaitu Mbak Septi Eh, Wulandari, salah satu produser di stasiun televisi swasta, yaitu di iNews TV Semarang. Nah, oke. Gue teman-teman, mau sapa dulu nih. Ada temen wartawan hits di Semarang tuh yang gabung tuh, Henny oh Rahmawati. gitu, iya boleh, boleh. Oke, nah, saya akan memberikan waktu untuk Mbak Septi. Siapakah Mbak Septi? Monggo Mbak diperkenalkan. Loh, harusnya host dong yang memperkenalkan narasumber. Ntar kalau narasumber memperkenalkan diri, namanya ntar narsis.
Enggak, nanti saya coba mengimprove lagi. Jadi teman-teman ini mau tahu nih, penasaran dengan siapa sih saya di chat sekarang ini. Nah, bintang tamu saya adalah Mbak Septi Wulandari, yaitu Mbak Mm-mm. Septi dari produser. Nah, silakan Ya. lebih dalamnya untuk Mbak Septi bisa memperkenalkan. Ya, kalau sekarang sih saya masih aktif berkarya sih. Aktif di Wih, iNews Semarang. Jadi salah satu grup dari MNC Media gitu ya. Ini salah satu biro di Jawa Tengahnya. Itu berpusatnya di Semarang. Nah, saya masih ada di situ sejak kurang lebih dari 2007 ya sebenarnya di situ sampai sekarang. wah mantep banget 2007 sampai Mm-mm. sekarang. Berarti sekitar berapa tahun tuh, Mbak? Berapa tahun ya? 13 tahun ya? Nggak 13 kehitung tahun tapi ya? 13 Wah, tahun ya. luar biasa. Heeh. Oke, nah Gimana tuh? ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Mbak dari teman-teman Mm-mm. Oke, ini mengenai udah ngumpulin pertanyaan ya, hostnya ya, persiapannya luar biasa nih. iya, iya, iya. Oke, oke. Ada dari teman saya itu menanyakan gini Mbak, Mm-mm. eh kira-kira kalau dari pertelevisian khususnya Mbak Septi sendiri menanggapi isu yang sudah ada nih Mbak, ya kan? Katanya kan ada isu rerun ya Mbak, ya? Atau Oh iya. tayangan diulang-ulang gitu sampai banyak orang-orang yang akhirnya bosan menonton televisi gitu. Itu gimana tuh Mbak? Jadi sebenarnya bukan isu ya kalau program televisi rerun. Rerun itu ditayangkan ulang dalam bahasa program TV itu memang kalau ditayangkan ulang itu istilahnya rerun gitu ya. Diputar Hmm. kembali. Itu sebenarnya bukan isu karena memang kenyataan gitu. Kalau isu kan belum tentu ya. Memang memang itu sekarang ini dilakukan hampir semua TV. Jadi nggak cuman di televisi tertentu, televisi lokal ataupun nasional itu hampir semuanya melakukan itu. Kalau kita ambil contoh, misalkan di RCTI gitu ya, Sidul anak sekolahan itu kita lihat itu dia udah tayang di RCTI itu entah sekian kali gitu ya. Tapi memang program-program rerun, program-program yang ditayangkan ulang itu sebenarnya adalah salah satu siasat dari programming. Biasanya yang di rerun, yang ditayangkan ulang itu di jam-jam yang bukan jam-jam prime time. Jadi kayak misalkan siang atau tengah malam. eh, Bukan yang prime time banget gitu. Kalau prime time kan biasanya antara jam 7 malam sampai jam 9 malam itu kan prime time. Jarang banget yang di rerun. Biasanya adalah yang Hmm. program-program baru. Tapi kalau kayak siang yang pengiklannya tidak terlalu banyak, kemudian untuk mengeluarkan budget biaya produksinya juga lebih irit, nggak terlalu banyak, itu memang program rerun menjadi salah satu siasat. Apalagi sekarang ini kan memang televisi ini salah satu yang harus bekerja keras Hmm. ya kan, yang harus bekerja keras dengan adanya media sosial yang semua orang gampang untuk mengakses. Ada si adikku Reni. Hai, halo Reni. Kepotong ya. Eh, jadi itu memang itu salah satu yang harus dilakukan. Kalau misalkan kayak media sosial nih, kayak kita live di Instagram, kita cuman butuh Hmm. apa sih? Cuman butuh kuota kan atau Iya jaringan betul. internet untuk bisa kita lancar. Tapi kalau televisi itu biayanya mahal. Biayanya mahal untuk sampai dia benar-benar harus eh, bisa siaran dan bisa diterima oleh pemirsa, itu biayanya mahal sekali. Kita kasih contoh aja program-program yang sebenarnya banyak peminatnya, banyak penontonnya, bahkan penontonnya ini penonton-penonton yang bener-bener apa ya, garis keras. Kayak kita kasih lihat contohnya Tonight Show gitu ya, di Hmm. apa namanya, di Net TV. Tonight Show itu penontonnya garis keras, ini talk show penontonnya garis keras, tapi kenapa dia bisa sampai kemudian di drop, nggak dilanjut lagi gitu, karena memang biaya untuk ke situ tuh mahal banget gitu. Mereka media sosialnya kenceng padahal kan. Tapi itu nggak bisa menutup gitu. Pendapatan dari media sosial, entah YouTube, entah dan lain sebagainya, itu tetap nggak bisa nutup. Dan memang itu siasat lah ya, kalau rerun itu balik lagi ke program rerun, buat program tayangan ulang itu memang itu siasat dari programming untuk
ya bagaimana mengatur budget biar cukup. Pilihan tayangan-tayangan rerun ini adalah tayangan-tayangan yang tentu sudah disurvei dulu, tentu sudah melalui analisis dulu bahwa ini masih akan ada penontonnya, minimal nggak zero banget gitu. Kalau Oh, kiblatnya kalau di TV ini kan rating AC Nielsen gitu, nggak ah, akan nilainya tuh nggak nol banget gitu, masih ada penontonnya gitu. Jadi oke bukan Mbak. isu karena memang kenyataan masih dilakukan Betul gitu betul. di semua TV. Mbak Septi, Mm-mm. mohon maaf nih Mbak, mic-nya agak kurang keras kah atau teman-teman Kurang ada yang keras ya? iya, Aku sih miku kurang keras. jadi ada yang ngechat Ada yang mic-nya nanya. kecil, ada mic-nya kecil katanya, gitu. Oh gitu ya. Apa nggak Jaraknya networknya jauh flat ya? banget. Mungkin ya. Kamu kedengarannya kecil Dengarannya banget. agak jauh juga, sih, agak jauh juga jadinya. Oh gitu ya. Kalau teman-teman udah ini, udah cocok, coba. Oke, gimana? Oh, Masih kedengaran jauh banget ya? Tadi iya lumayan, aman ya lumayan. kedengarannya? Masih jauh ya? Oke, kalau gitu kita nggak Oke, sih. wah banyak Tapi banget noise, yang dari. noise banget nanti. Ini ada teman-temanku banyak nih. Ada gadis montok. Hai, Dut. Ini ceritanya jadi teman-teman, kita chat kali ini tuh ternyata Mbak Septi itu bukan selain dari produser, ya kan, produser iNews, jadi dia juga salah satu pengajar di salah satu universitas ya teman-teman. Universitas di Satya Wacana di Salatiga dan dia Iya, mengajar UKSW. tentang kreatif konten ya teman-teman ya. Nah, Iya, ini banyak juga betul banget. Mm-mm. ada pertanyaan juga nih Belum mengenai. memulai ngajarnya sih, sebenarnya masih bulan depan Oh giliranku ngajar gitu. kreatif konten. Heeh. Jadi Oh. kemarin itu masih ngajar teknik penyiaran TV di UKSW Hmm. Salatiga Universitas Kristen, sama bahasa jurnalistik di UKSW. Oke. Jadi nanti teman-teman kreatif konten bulan depan ketemu sama saya. Ois, mantap. Ngeri, 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 ngeri. Padahal kita Kalau juga untuk masih laptop, belajar. Karena kalau dunia kreatif ini kan kita nggak bisa stuck sekarang ini udah begini, karena semuanya akan terus iya berkembang, terus berputar bahkan terus. program-program televisi yang misalkan nih zaman dulu banget sekarang diputar lagi dengan berbagai macam polesan gitu kan, ada penyesuaian, ada kemudian entah pemotongan di mana, di make up di mana, ya kan program-program yang zaman dulu dibuat lagi, Iya atau yang betul. ya kan televisi kan selalu berkembang begitu, yang kemarin nggak disukai ternyata sekarang disukai, yang sekarang ini disukai minggu depan belum tentu disukain lagi. Jadi kan memang harus harus terus Betul. mikir gitu kan, Betul, betul. tantangannya di situ, bener kan? Jadi program-program kan gitu, ada yang apa namanya, program televisi itu ada yang umurnya panjang gitu, tapi ada yang bahkan untuk standar, kalau program televisi ini kan standarnya 13 episode ya setiap program tuh, kalau ada program Iya baru itu betul. minimal 13 episode. Nah, bahkan kadang baru episode kelima aja udah nggak ada yang suka gitu, itu juga banyak udah di drop gitu. Nah itu, Ya kan. itu itu yang horornya seperti itu tuh, Mbak. Tapi Kalau misalnya nggak tertarik tuh, ratingnya tapi aduh. tapi di drop pun itu bukan berarti program itu jelek loh. Meskipun yang kadang banyak program-program yang sangat bagus, yang sangat bermanfaat gitu ya. Tapi penonton kita ternyata memang banyak kan lebih suka yang nggak mikir-mikir banget gitu. Penonton Oke, oke. televisi itu kan banyak kan memang sekarang ini menengah ke bawah gitu ya. Jadi kalau program-program yang terlalu berat itu segmentasinya terlalu kecil. Misalnya kita lihat contoh Metro TV gitu ya. Metro TV ini TV berita, iNews TV TV berita, TV One juga TV berita. Ratingnya akan selalu di bawahnya Antv yang menayangkan India, atau Trans TV yang menayangkan drama Korea sekarang gitu. Waduh, Jadi karena iya memang iya betul. penonton, bener nggak? Bener kan? Betul, betul, Karena betul. memang penontonnya kita itu lebih banyak kan nonton TV itu untuk hiburan, bukan untuk sumber informasi, meskipun Hmm, masih ada bagian di situnya iya, gitu, iya, betul. ya kan? Oke, oke, Mbak.
Wah, nih Mbak, ada satu pertanyaan nih Mbak dari salah satu mantan dosen juga nih. Eh, Oh iya ya, ya, bukan ini mantan ya, ada masih dosen pertanyaan ya, Pak Sam tantangan dunia ya, bukan sih? kreatif konten. Mm-mm. Apa tantangan dunia di kreatif konten dalam kondisi pandemi seperti saat ini? Nah, itu Mbak. Monggo Mbak langsung dijawab. Loh, kalau kreatif konten, kalau saya sih lebih banyak kan untuk televisi ya, Pak Sam ya. Kalau kreatif konten yang secara umum, entah mungkin di media sosial nih teman-teman kreatif konten di media sosial lebih banyak yang paham gitu ya. Tapi kalau di dunia televisi untuk dunia kreatif ini memang tantangannya jadi banyak banget. Kalau sekarang nih kayak contohnya nih Pak, saya kan pegang program berita redaksi lah ya di iNews Semarang. Kalau dulu kita misalkan untuk nyari untuk ketemu dengan narasumber itu sangat mudah, untuk menggali informasi itu sangat mudah. Tapi sekarang kan dengan harus benar-benar tergantung pada teknologi gitu. Kita nggak bisa nyamperin narasumber langsung ke lokasi gitu. Atau liputan misalkan di tempat-tempat yang eh, ramai atau yang memang sekarang ini misalkan kayak contohnya kemarin ada pemberian bantuan tunai langsung gitu kan yang banyak orang gitu mau nggak mau kayak teman-teman wartawan di lapangan ini kan mau ngambil gambar tapi satu sisi mereka juga benar-benar harus menjaga diri gitu biar Iya, eh, betul, betul. nggak sampai terinfeksi atau terkena dampak dari corona ini gitu. Padahal mereka dari tuntutan pekerjaan memang harus ngambil gambar. Salah satu contoh yang kemarin terjadi misalkan di Pekalongan, bahkan yang antri di Kebumen juga yang antri bantuan itu ada yang nggak pakai masker sampai bener-bener apa namanya numpuk gitu saking nggak mau ngantrinya gitu itu tantangan yang untuk teman-teman wartawan di lapangan ya seperti itu. Kalau teman-teman di studio sih cenderungnya adalah bagaimana mensiasati program biar tetap apa namanya? Biar tetap menarik, biar tetap variatif. Yang misalkan selama ini bisa menghadirkan narasumber ke studio, sekarang nggak bisa, harus benar-benar Skype aja. Kemudian untuk misalkan nyari tambahan-tambahan gambar dan lain sebagainya itu bikin program juga sangat terbatas gitu harus mengandalkan teknologi aja tapi kalau teman-teman kreatif konten yang bukan untuk televisi misalkan ini ya kalau saya sih ngelihatnya gini aja mereka kan selama ini misalkan untuk bikin konten kreatif yang benar-benar harus di outdoor gitu ya atau melibatkan banyak orang tentu saja sekarang jadi harus benar-benar bagaimana mensiasati tetap di rumah gitu membuat Iya, konten-konten betul. kreatif yang ya, tetap informasinya sampai tapi dia harus mikir dua kali lihat ini nggak konten kreatifnya misalkan nih Vincent Destasio Ah, kemudian Zoga Arizona dan lain sebagainya itu influencer-influencer itu kan mereka juga konten kreator ya iya, yang betul. benar-benar cuman mereka dari mulai yang ngambil gambar sendiri, kemudian mereka ngedit sendiri, talentnya mereka sendiri, itu kan jadi tantangan. Iya, iya. Kadang-kadang hal itu jadi ternyata aku bisa ya, ternyata dengan HP sendiri dan lain sebagainya. Memanfaatkan apa yang ada di rumah itu tantangannya kan, karena memang terbatas untuk bisa keluar-keluar rumah gitu.